Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Joy Shunika dalam program Presisi Nusantara. Selama 30 menit ke depan, kami akan menghadirkan berbagai kiat satuan kerja dan sosok anggota Polri yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Pemirsa, dalam Presisi Nusantara kali ini, kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Tangerang Selatan, Banten. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang melakukan mediasi humanis antara warga dan sekolah terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru. Warga sempat memportal jalan dan akhirnya dibuka setelah menjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Ketegangan yang sempat memanas di beberapa titik sekolah negeri di wilayah Tangerang Selatan. Salah satunya di lingkungan SMAN 8 Tangerang Selatan juga mulai mereda setelah dilakukan pembukaan gembok pintu gerbang dan penurunan spanduk aksi protes oleh warga. Aksi ini dilakukan oleh anggota Satpol PP bersama personel Polri dan TNI di Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Senin 14 Juli 2025. Usai pembukaan gerbang, pertemuan antara warga dan aparat terkait digelar di ruang kepala sekolah SMAN 8. Hadir dalam pertemuan tersebut Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik serta warga yang diketahui menggembok pintu gerbang sebelumnya. Dari hasil pertemuan disepakati bahwa permasalahan yang terjadi akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Tangsel serta Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Selama proses pembukaan dan pertemuan berlangsung, pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh aparat gabungan guna memastikan situasi tetap aman dan tertib. Aparat juga terus melakukan pendekatan kepada warga demi menjaga stabilitas dan menciptakan solusi jangka panjang atas permasalahan yang terjadi. Dari Humas Polres Tangerang Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kronologi kejadian pada Senin 14 Juli 2025 di SMA Negeri 8 Tangerang Selatan, Cirende, Ciputat Timur. Warga melakukan pemortalan jalan dan menggembok gerbang sekolah. Aksi dilakukan sebagai protes atas kebijakan PPDB. Warga menuntut keadilan zonasi dan akses pendidikan. Selanjutnya dilakukan pendekatan humanis oleh Polsek Ciputat Timur. Kapolsek Kompol Bambang Askar Sodik bersama aparat gabungan TNI, Satpol PP, pemerintah, kecamatan, dan kelurahan melakukan komunikasi persuasif. Dari hasil komunikasi persuasif tersebut, pembukaan gerbang sekolah dan spanduk diturunkan. Proses pembukaan gerbang sekolah dilakukan oleh personil gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Akses sekolah kembali dibuka, ketegangan mulai mereda. Pertemuan mediasi digelar di SMA Negeri 8, dihadiri oleh Kapolsek Ciputat Timur dan Ramil 05 Ciputat, Kasat Intelkam Polres Tangsel, Camat Ciputat Timur, Lurah Cirende, Kepala Sekolah, perwakilan warga dan Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Hasil dari mediasi humanis ini menyepakati bahwa permasalahan akan dikoordinasikan ke Dinas Pendidikan Tangsel dan Banten dan sepakat untuk menjaga situasi tetap kondusif. MPLS hari pertama dilaksanakan secara daring, meski gerbang dibuka, kegiatan tetap daring. Upaya kepolisian melakukan pengamanan terbuka dan tertutup untuk menjaga ketertiban, pendekatan persuasif dan humanis untuk menciptakan solusi jangka panjang, fokus pada dialog dan mediasi, bukan konfrontasi. Kolaborasi antar pihak dan pendekatan humanis menjadi kunci meredam ketegangan warga atas PPDB di SMA Negeri 8. Polsek Ciputat Timur menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan dan hak pendidikan secara adil. Itu pada saat dimulainya awal ma- masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, memang kami mendapatkan laporan bahwa sekolah itu tidak bisa dilakukan secara luring, melainkan secara daring. Dan atas
permohonan dari pihak kepala sekolah, kami hadir sebagai representasi negara. Saya sendiri memimpin langsung bersama Pak Dan Ramil dan Pak Camat hadir di sekolah dan kami lakukan upaya komunikasi karena kami berprinsip bahwa kalau kita pengen menang, kita harus kuat. Kalau kita kuat, kita harus bersatu. Kalau kita harus bersatu, harus banyak melakukan silaturahim. Ya, itu konsep kami itu alhamdulillah diterima oleh warga sampai akhirnya warga bersama Satpol PP pun sepakat untuk membuka gembok pagar sekolah dan semua kita turunkan spanduk dan tulisan-tulisan yang ada di sekitar sekolah kita turunkan semua. Di sini kami kenapa harus melakukan upaya tersebut? Memang unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum sah-sah saja sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 diperbolehkan. Tapi jangan sampai menyampaikan pendapat di muka umum itu mengganggu ketertiban dan mengganggu hak orang lain. Ada hak orang lain di situ. Itu yang harus disepakati dan disadari oleh warga. Dan untuk kedepannya memang kami mohon kepada pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten, libatkan kami dari awal. Libatkan kami TNI Polri itu dari awal untuk sosialisasi, untuk memberikan edukasi dan melakukan literasi kepada warga kami. Jadi seolah-olah di sini kami sebagai negara, representasi negara seolah-olah merasa dibenturkan dengan warga karena minimnya sosialisasi dan literasi ke bawah. Kami pada saat pertemuan dengan warga, dengan kepala sekolah, dan kebetulan memang dihadiri semua, Pak Camat ada, Pak dan Namil ada dari perwakilan Dinas eh, Pendidikan Tangerang Selatan dan pengendalian mutu di pendidikan ada. Kami sampaikan bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Provinsi Banten, tapi masyarakat pun harus mendapatkan literasi yang baik. Dan kami sampaikan apabila ditemukan ada pelanggaran dari pihak sekolah, misalkan sekolah ada main-main terhadap proses penerimaan murid baru, silakan dilaporkan, diproses secara hukum. Tetapi pun masyarakat kalau misalkan melakukan kegiatan anarkis, ya kan, perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, kami pun melakukan menyampaikan ke warga ini akan menjadi permasalahan baru lagi, apalagi sampai melakukan kegiatan merusak. Alhamdulillah, memang tugas kepolisian adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, melakukan memelihara Kamtibmas terhadap penegakan hukum. Saat ini, alhamdulillah, tadi pagi sudah tidak dilakukan daring lagi, tapi secara luring atau secara hadir. Siswa hadir dan kami siap lebih awal dari pagi dari jam 6, jam setengah 7 kami hadir di situ melakukan gatur lalin, menjaga kondisi Kamtibmas tetap aman dan masyarakat bisa melakukan pengantaran anak sekolah dan murid bisa belajar dengan baik, Pak. Alhamdulillah hari ini tidak ada masalah dan proses MPLS hari kedua dilakukan secara langsung atau secara luring. Baik, terima kasih Mbak. Imbauan kami selaku Kapolsek Ciputat Timur kepada masyarakat, libatkan kami dari awal. Libatkan TNI, Polri lebih awal, jangan libatkan pada saat sudah jadi masalah. Kami harus mendapatkan informasi secara masif terkait dengan kegiatan eh, sistem penerimaan murid baru. Jadi kami bisa mensosialisasikan ke warga kami di 13 kelurahan agar tidak ada miskomunikasi. Karena apa? Kalau terjadi kebuntuan komunikasi antara pemerintah, negara, dan masyarakat, pasti nanti ada masalah. Yang kedua, kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu kedepankan bertabayun lah. Kita harus cek dulu, jangan sampai mempunyai rasa berburuk sangka, melakukan suudzon terhadap semua kegiatan ini.
mereka menduga-menduga. Jadi saya minta jangan berdasarkan katanya, tetapi berdasarkan faktanya dan datanya. Kalau misalnya ada pelanggaran kecurangan, silakan dilaporkan kepada kami dari kepolisian untuk melakukan proses penegakan hukum. Selanjutnya pemirsa, Babin Kamtibmas Kelurahan Sungai Beringin, Polres Indragiri Hilir, Polda Riau, Brigpol Salman berikan layanan kesehatan gratis. Jangan kemana-mana, Presisi Nusantara akan segera kembali.